Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. In this video, we'll discuss about 4 things that can help kids to be fluent in English. 4 hal yang dapat membantu anak lancar dalam berbahasa Inggris. Yang pertama, watching movie in English. Nonton film dalam bahasa Inggris. Nah, nonton film bahasa Inggris ini biasanya bisa menciptakan kesadaran. Nah, kesadaran di sini biasanya berkaitan dengan sejarah, budaya, negara atau bahasa. Nah, hal tersebut bisa membuat anak terbiasa dengan hal-hal semacam ini sehingga mereka mempunyai wawasan dan bisa menginspirasi anak tersebut. Karena ini didapat dari karakter yang diperankan oleh pemeran di dalam film tersebut, baik kartun maupun bukan kartun ya, atau aktris atau aktornya ya. Nah, di situ bisa berupa cerita positif, walaupun ada konflik-konflik di situ, mereka bisa dengan mudah menyerap hal-hal positif dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Mereka bisa mengambil hal positif sesuai dengan pemilihan film dari orang tua masing-masing. Mereka juga bisa mengembangkan keterampilan kognitif mereka sehingga ada bentuk memori jangka panjang yang dibentuk di situ. Sehingga mereka bisa fokus, bisa menalar, melogika melalui proses visual dan pendengaran. Dan juga yang paling penting kita bahas di sini adalah linguistik. Keterampilan berbahasa mereka bisa diserap dari nonton film, sehingga mereka diperkenalkan banyak kosakata dalam bahasa Inggris, pengucapan, dan imajinasi mereka menciptakan kreativitas masing-masing sesuai objek dan ide yang ditunjukkan dalam film tersebut. Dan ini juga merupakan hiburan bagi anak-anak sehingga mereka itu melepaskan hormon stresnya dengan nonton film baik di rumah maupun di bioskop kesayangan. Yang kedua, speak English on a daily basis. Kebiasaan anak diajarkan ngobrol pakai bahasa Inggris sehari-hari, bahasa Inggris yang mudah-mudah, itu memiliki banyak keuntungan. Nah, kira-kira apa keuntungan belajar bahasa Inggris di usia dini? Nah, anak-anak yang mulai belajar berbahasa Inggris, bahasa asing melalui pembelajaran di rumah bersama orang tua sebelum benar-benar masuk sekolah tidak memiliki hambatan bahasa atau psikologis ketika mereka berada di sekolah. Artinya, Anda tidak perlu atau orang tua tidak perlu melakukan upaya ekstra dan menciptakan kondisi khusus agar mereka mau berbicara. Mereka tidak takut membuat kesalahan karena mereka mulai belajar bahasa di lingkungan yang tidak mengevaluasi kemajuan mereka, dan kegagalan tidak memiliki konsekuensi apapun. Keterampilan komunikasi mereka meningkat, diuntungkan dari hal ini karena mereka terlebih dahulu memikirkan apa yang ingin mereka katakan dan bukan tentang cara yang benar untuk mengatakannya, seperti memikirkan tata bahasanya. Sehingga ketika anak dibiasakan ngobrol bahasa Inggris yang sederhana di rumah, hi, hello, sapaan, dan lain sebagainya dalam bahasa Inggris, mereka akan memiliki ketertarikan terhadap bahasa Inggris, sehingga akan membantu mereka dalam memahami bahasa Inggris melalui kosakata yang paling mudah. Dan orang tua bisa mempelajarinya dari YouTube, dari banyak media yang bisa dipelajari oleh orang tua untuk membantu anak-anak menguasai bahasa Inggris dasar tersebut. Yang ketiga yaitu listening to music, mendengarkan musik. Nah, orang tua harus paham bahwa musik itu sebenarnya mempengaruhi otak loh, mempengaruhi perkembangan otak anak. Sehingga kalau anak didengarkan musik, perkembangan otak ini bisa membangun koneksi melalui masukan dari dunia luar, dan musik menyediakan sumber masukan yang kaya dan tambahan saat otak mulai berkembang. Sehingga pemaparan terhadap musik memungkinkan otak mudah menyerap berbagai nada, intonasi, dan kata yang nantinya akan mereka gunakan.
dan dengan demikian membangun jalur saraf yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan kemampuan kognitif seumur hidup. Hal ini memberikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan kemampuan memecahkan masalah dan ketahanan emosional yang lebih baik karena mereka memahami makna dari musik tersebut. Nah, kalau anak kecil, pilihlah musik-musik untuk anak-anak walaupun dalam bahasa Inggris, sehingga mereka akan menyerap baik bahasa, intonasi, dan emosional. Orang tua harus memahami musik tersebut sehingga bisa menerangkan maksud dari musik tersebut. Jika kita tahu bahwa bahasa musik anak-anak itu lebih mudah diserap dan anak-anak lebih suka itu karena itu melalui pendengaran. Or books in English, membaca buku, teks dalam bahasa Inggris. Nah, membaca untuk anak-anak itu penting karena anak-anak itu menyukai sebuah rutinitas, maka jadikan membaca itu sebuah rutinitas juga. Misalnya sebelum tidur, bacakan cerita-cerita berbahasa Inggris. Jika Anda atau orang tua membuat rutinitas membaca untuk anak Anda dapat memberi mereka kebiasaan membaca. Mereka yang dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar adalah mereka yang tumbuh dengan membaca buku-buku berbahasa Inggris, mendengarkan cerita-cerita dalam bahasa Inggris, dan mulai berbicara dalam bahasa Inggris sejak usia dini. Oleh karena itu, penting untuk mengenalkan buku-buku berbahasa Inggris kepada anak-anak sedini mungkin. Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam membantu anak-anak memperoleh kebiasaan baca buku pada periode prasekolah, jadi sebelum mereka sekolah, adalah memilih dongeng atau cerita pendek dan buku cerita yang sesuai dengan tingkat usia anak. Banyak di pasaran atau di market atau di toko buku yang menjual buku dongeng, cerita pendek untuk anak prasekolah. Pada masa prasekolah, yaitu masa ketika anak-anak ingin tahu tentang dunia luar dan bertanya untuk mengenal dunia ini, segala hal yang dilihat oleh anak akan membentuk kehidupan masa depan mereka. Setiap buku yang dibacakan orang tua kepada anak-anak mereka pada masa prasekolah akan mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka di sekolah nanti. Membaca akan membentuk pandangan hidup anak-anak pada masa prasekolah. Dan itu penting sekali bagi orang tua memahami hal tersebut. Apalagi yang ingin anaknya bisa berbahasa Inggris, maka biasakan 4 hal tersebut di rumah ya. Nah, itu tadi 4 tips atau 4 hal yang penting dilakukan oleh orang tua untuk membantu anak bisa berbahasa Inggris sejak dini. Okay? Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.